Pak Haris, bagaimana Bapak melihat ini? Ya, itu persoalannya, Pak. Penyamaan akan terjadi, tapi memang belum terjadi. Di dalam satu sistem inovasi nasional kan ada 3 aktor atau 4 ditambah dengan community ya, yaitu akademisi, kemudian bisnis dan government. Ya. Ya, sebenarnya masing-masing punya peranan yang sangat-sangat penting di dalam inovasi. Tetapi sistem inovasi nasional itu baru tercipta apabila memang ada alur informasi, ada alur knowledge di antara ketiga atau keempat aktor tersebut. Ya. Persoalannya adalah seperti Bapak katakan tadi, bisnisnya jalan sendiri, Iya. akademisinya jalan sendiri, pemerintahnya jalan sendiri, dan community-nya tidak menjadi katalis untuk terjadinya flow informasi. Seharusnya kan sumber daripada invensi ya, kalau kita bicara soal invensi, penemuan-penemuan ada pada lembaga akademik dan pada lembaga-lembaga penelitian. Sedangkan pemerintah harusnya memiliki peranan yang besar sekali di dalam memberikan infrastruktur, mendukung dalam hal infrastruktur, juga kebijakan-kebijakan, dan kemudian bisnis mempunyai peranan untuk mengkomersialisasikan. Persoalannya adalah temuan dari lembaga pendidikan, temuan dari lembaga-lembaga penelitian dari awal memang tidak sesuai dengan karakteristik yang bisa dikomersialisasikan oleh bisnis. Ya. Persoalannya, kalau seperti itu inovasi gagal. Karena definisi dari inovasi menurut Ibu juga di dalam buku Innovate Weekend jelas sekali bahwa inovasi hanya bisa dikatakan inovasi apabila memiliki keberhasilan secara ekonomi dan secara sosial. Kalau keberhasilan ekonominya saja tidak ada, maka itu bukan suatu inovasi. Ya. Menarik sekali Pak Haris di sini. Dan saya mau kembali tadi dengan peran lembaga riset dan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, bisnis pun melakukan riset juga. Betul. Ada unit-unit research and development di industri dan juga di organisasi-organisasi. Sehingga saya melihat tantangannya menjadi semakin besar ya, khususnya bagi akademik, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah. Bagaimana Pak Haris? Tapi kalau dari sisi bisnis, yang saya amati sampai saat ini di Indonesia, R&D itu hanya jalan D-nya. Karena risetnya membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Itu seharusnya risetnya itu bisa melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian sehingga menghasilkan satu temuan-temuan sehingga tidak keseluruhan dibebankan kepada bisnis. Memang saat ini di developmentnya saja. Sebagian besar. Ya, sebagian besar di situ. Ya. Terima kasih Pak Haris. Pak Kristanto mau menambahkan bagian? Saya kira justru kalau kita menarik sejarah kita, pembangunan industri, lalu terbentuknya lembaga-lembaga litbang di Indonesia. Saya kira kita juga harus menyadari lingkungan yang ada pada waktu itu. Ya. Sebagai contoh, kalau kita melihat jadi mulai pembangunan ekonomi atau bisnis kita, mulai awal Orde Baru, inovasi belum muncul sebagai suatu kepentingan. Inovasi belum ada di dalam tataran orang bisnis dan pemerintah untuk bagaimana berperan di ekonomi. Yang ada adalah kita negara kaya, sumber daya alam banyak, tenaga kerja murah, mari kita manfaatkan. Bagaimana supaya itu terjadi? Kita mengimpor teknologi, kita menggunakan lisensi, kita kalau perlu memproteksi pasar kita, pada waktu itu masih sangat mungkin. Lalu kemudian terjadilah kegiatan industri yang memberikan kita pertumbuhan yang cukup bagus, 6, 7, 8%. Tanpa harus kita berinovasi di dalam. Jadi kalau bisnis dikatakan masih sangat tipis dalam melakukan riset dan development, itulah alasannya. Nah, sekarang di dalam dunia global ini, di mana semua serba terbuka, teknologi bisa dibeli, kemudian kita belum berinovasi. Jadi sampailah kita pada titik ini di mana kita harus memulai sesuatu di sana. Nah, lembaga litbang, saya kira di mana-mana juga sama, kata inovasi juga relatif baru bagi mereka. Saya kira lembaga litbang didirikan semua pada umumnya, khususnya lembaga riset, dengan motif yang sifatnya altruistik, sifatnya adalah demi kemaslahatan dunia, kemajuan ilmu, dan lain-lain. Sebagai byproduct tentunya mereka bisa menunjang inovasi.
Tapi itu pun menurut saya belum merupakan mindset dari lembaga litbang kita saat ini. Ya. Harus dikomunikasikan, harus diberikan alasan, budget kita pemerintah terbatas, kita harus menggunakan itu supaya sebagian dari dana litbang itu memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Baik, ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kristanto. Terakhir Pak Kristanto juga menggarisbawahi perbincangan kita tadi bahwa pertama perlunya pergeseran paradigma ya. Yes. Paradigma Sangat, inovasi di setiap pelaku ya, kelompok pelaku, perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, bisnis atau industri dan komunitas. Dan yang kedua tadi Pak Haris sempat menyampaikan tentang sistem inovasi nasional. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Apakah sistem itu baru terjadi, baru muncul kalau ada sinergi mereka, atau sistem itu yang harus ada dari awal sehingga sinergi itu jalan. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, perhatikan tayangan yang berikut ini. Terima kasih.